Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Silakan dibuka halaman 113 tentang kegiatan 2.1 yaitu konsep himpunan. Konsep himpunan ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu himpunan itu sendiri adalah kumpulan atau kelompok atau grup yang didefinisikan dengan jelas. Sudah jelas. Contohnya bisa dibuka halaman 113. Ini dibaca, silakan dibaca. Kumpulan yang termaksud himpunan, contohnya kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, karena siswa lahir bulan Agustus sudah jelas siapa siswa namanya, atau ditambah lagi keterangannya, tahunnya dan tanggalnya, siapa namanya, itu lebih jelas. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Sudah jelas ya, karena sudah jelas yang dikatakan siswa laki-laki saja. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ya, karena buah-buahan pasti ada yang diawali dengan huruf M. Itu sudah jelas. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki dua, jelas ya. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, buka halaman 114, kumpulan yang bukan himpunan, contohnya kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Tidak jelas ya. Kota besar di Indonesia banyak, kota yang terbesar yang seperti apa, tidak jelas besarnya sebesar apa. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Kurang jelas ya, karena hari ini mungkin dia kaya, besoknya dia mungkin jatuh miskin. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ya, ini masih juga tidak jelas karena kalau siswa yang pandai, hari ini dia pandai. Kemungkinan besok dia tak belajar, dia jadi pintarnya jadi turun. Atau siswa si A ini pindah sekolah, jadi siswa pandainya ganti. Yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ini belum jelas karena tingginya setinggi apa. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ya, belum jelas karena siswanya tak disebutkan siapa, dia senang pelajaran apa. Yang keenam, kumpulan makanan yang lezat, ini juga tidak jelas, bukan himpunan, karena menurut si A, dia makanan ini lezat, dan menurut si B, makanan ini tidak lezat. Ya. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 117, menjanjikan himpunan. Dalam matematika, penyajian himpunan terbagi menjadi 3. Yang pertama, himpunan dinyatakan dengan menyebut anggota numerasinya, yaitu contohnya disebutkan anggotanya 3, 5, dan 7. Ini kalau dinyatakan dalam sifat yang dimiliki anggotanya, maka si A ini adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ya, ini tadi dengan anggotanya, dengan mendaftarkan anggotanya si A. Kalau dinyatakan dengan sifat yang dimilikinya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1. Lebih dari 1 kan 3 ganjil. 5 ganjil juga, dan 8. Yang kurang dari 8 yaitu 7. Karena bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2 ya.
Selanjutnya B begitu juga. 2, 3, 5, dan 7 itu adalah B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Ini kasih batas kurang dari 10 saja. Begitu juga dengan C. A, I, U, O, E ini kumpulan. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin atau huruf hidup. Huruf vokal atau huruf hidup. Kemudian yang D, ini titik-titik ini sampai tak terhingga ya. Sehingga ditulis D adalah himpunan bilangan bulat. Cukup ditulis seperti itu. Jika dari pernyataan ini kita jadikan dengan notasi pembentukannya, ini dari contoh A tadi, si A itu kita jadikan notasinya, di mana ini notasinya ditulis himpunan A, huruf kapital, sama dengan buka kurung, X di mana bacanya X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 8, X adalah bilangan ganjil. Nah, ini. Kenapa ditulis lebih kecil dari 8? Karena 7 tadi lebih kecil dari 8 ya. Nih, dibuka tadi halaman ini masih tadi, contoh 2.1, A itu sama dengan 357. Begitu juga dengan B, atau dibaca ini, cara bacanya A adalah himpunan yang anggotanya semua X demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta E adalah bilangan ganjil. Yang B, Y di mana Y lebih kecil dari 10, Y adalah bilangan prima. Begitu juga dengan C, C adalah Z di mana Z adalah huruf vokal dalam aljabar Latin. Ini C, ini huruf himpunan, simbol himpunan harus kapital. Sama dengan ini Z, ini pemisalan variabel yang dimaksud. Kita misalkan. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pelajaran pagi ini bisa bermanfaat untuk kalian. See you next time.